Memiliki kolam koi dengan ikan yang sehat tentu hal membahagiakan bagi penghobi koi atau pecinta koi. Akan tetapi untuk mencapai hal tersebut, perlu pengetahuan utamanya teknis pembuatan kolam agar kolam tidak bocor, serta filter memadai untuk perkembangan koi. Pada konten kali ini saya berkesempatan berdialog dengan salah satu pegiat koi di Jember, yakni Bapak Tommy Purwanto, yang saya kenal telaten memberikan edukasi terhadap penghobi koi, utamanya bagi mereka yang masih baru terjun dan ingin memelihara koi. Biasanya penghobi baru itu kalau melihat air, ingin segera melihat ikan. Kita harus menikmati proses menjadikan airnya tadi. Selamat sore sahabat Mata Koi. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Tommy. Beliau adalah salah satu penasehat Jember Koi Club yang pada kali ini sedang merenovasi kolam yang ada di rumahnya. Jadi kolam ini sudah 6 tahun lamanya ya. Iya. Saya sempat dialog sebelumnya dan sekarang sekira sudah 1 minggu renovasi begitu. Nah, ini kita akan tanya-tanya tentang renovasinya, bagaimana, kemudian juga dengan filternya itu nanti seperti apa gitu. Mengapa direnovasi begitu? Ya. Terima kasih Mas Nur Salim. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Nah, latar belakang kita merenovasi kolam ini memang historisnya 6 tahun yang lalu kita tidak mengerti tentang kolam. Jadi tidak ada pembersihan, tidak ada cor, ya, bata dengan semen begitu saja. Pada akhirnya perjalanannya 2 tahun sudah bocor-bocor. Jadi utama kenapa direnovasi karena bocor-bocor. 2 tahun bocor-bocor. Iya. Tapi diterusin aja, ditempel-tempel terus. Ya. Nempel gampang, hanya mindah ikannya, menyesuaikan lagi, itu yang sulit. Habis ditempel sebelah kiri, sebelah kanan, dan seterusnya. Yang kedua, tambah lama, tambah banyak bocornya. Satu hari bisa 20 cm, 30 cm satu hari. Itu sampai 20 cm, 30 cm itu sudah berapa bulan yang lalu? Sudah 6 bulan yang lalu, saya terus nambah-nambah air terus selama 6 bulan itu. Sudah rasanya sudah bosan untuk tembal-tembel terus. Ya, akibatnya apa? Pertama memang banyak makan air. Kalau ikannya sehat karena dia semacam dripping terus ya, air nambah baru air ya. Baikwas. Cuma akibatnya air itu jernih, tapi tidak bisa celing karena air baru terus, tidak bisa celing. Gitu. Nah, alasan saya juga saya harus renovasi sistem filternya juga yang waktu itu kurang ideal lah, kurang standar. Iya, iya. Dulunya 4 chamber. 4 chamber ya. Iya, jadi 4 chamber susah ngatur daripada tahapan filtrasinya itu agak susah. Saya beranggapan bahwa chamber ini minimal 5 chamber. Itu lebih enak ngaturnya. Jadi mulai dari tahap pengendapan kotoran, mulai dari filter kasar secara mekanik, mulai biologi, dan mekanik yang masih kasar itu masih kita bisa menempatkan filtrasi yang lebih halus lagi. Pakai jaring yang padat, pakai spons biofoam ya, dan lain sebagainya. Gitu. Setelah itu baru di chamber terakhir itu pompa. Jadi ada 5 yang idealnya. Kalau mau 6 itu lebih bagus, mau 7 lebih bagus. Tahapannya
lebih step by step. Akan lebih halus lagi ya, Lebih Mas halus Ari? lagi kalau mau halus. Tapi tidak sampai buntu kalau step by step. Itu kuncinya step by step menghindari daripada kebuntuan. Terus kolam ini ukurannya berapa Pak Tommy? Terus untuk filternya berapa persen ukurannya ini, Pak Tommy? Nah, ukurannya ini 3 meter kali 3 meter 20. Ya, semuanya totalnya. Ya. Dalamnya 1 meter 40. Jadi air itu bisa di ketinggian 1 meter 20 sampai 1 meter 30. Jadi totalnya sekitar 11.000 ton, 11.000 liter atau 11 ton. Kalau dihitung ya? Dihitung, ya. Jadi idealnya filter ini sepertiga daripada volume kolamnya. Gitu. Idealnya begitu ya. Nah, dimaksudkan 30% itu agar kita meletakkan media biologinya itu lebih banyak. Lebih banyak. Untuk kotoran-kotoran yang ada di dalam luasan kolam ini kira-kira. Betul, ya. Jadi kandungan amonia, kandungan kotoran mekaniknya, dia itu bisa memfiltrasi daripada hal-hal tersebut. Bisa mengurai amoniaknya lebih leluasa. Ini saya dengar cerita sebelumnya dari Pak Tommy bahwa lebih banyak Pak Tommy yang ngawasi ini kolamnya ini, Pak. Nah, iya. Tekniknya gimana supaya nggak bocor ini? Karena Pak Tommy juga terlibat mengawasi. Otomatis ada tahapan supaya kolam ini lebih standar dari sebelumnya, lebih bagus. Saya memang ada berniat untuk menyelam sambil minum air ini. Yang penting nggak gelegean ini. Jadi saya ngajari kuli ini. Oh. Ngajari kuli. Kenapa saya awasi sendiri? Karena saya tidak pakai tukang kolam. Jadi orang yang mau dan dia punya potensi, saya suruh bikin kolam sambil saya ajarin. Anaknya ini pertama kali nata bata Di kolam. Iya. Kenapa saya awasi sendiri? Karena mulai dari campuran, campurannya itu PC ya, itu. Lantas tahapan konstruksinya semacam apa, baik renovasi maupun buat baru, itu tahapannya seperti apa, itu saya harus awasi sendiri. Terutama di hal-hal pemipaan. Tanam pipa bukan sekedar tanam pipa saja, mana yang harus diperkuat, bagian-bagian dekat-dekat pipa, ya. Nah, itu yang harus kita PC, nah, hal-hal yang begitu ya. Nah, belum lagi masalah presisinya lagi ya. Nah, belum lagi kalau bangunan biasa itu kalau ngelepo mungkin 2 cm. Iya. Ya. Kalau ini bisa 3-4 cm Tebelnya ya Pak? Iya. Ngaci, misalnya kalau tembok biasa, bikin bangunan biasa itu 1 mili, 2 mili, ini bisa 3 mili, 4 mili. Ketebalan daripada acian. Iya. Itu yang harus saya awasin. Nah, yang ketiga ada sepele, tapi penting. Itu kita lihat yang mencampur adukan. Itu harus betul-betul rata. Antara semen dan pasir itu harus rata. Harus rata. Ya. Kalau nggak rata, itu yang menimbulkan kropos. Tidak banyak, akan menghabiskan semen banyak karena tidak rata. Itu yang perlu diawasi. Tidak sekedar basah begitu saja. Ini kan ada 2 bagian ya, yang paling tidak bisa saya lihat. Ada bagian utama kolam, terus kemudian ada bagian chamber. Nah, yang utama kolam ini saya lihat sudah kering, terus ini masih basah. Ini apa ini? Ada rahasia apa di sini? Di situ sebetulnya salah satu tip pembuatan yang rata-rata kasusnya hampir sama. Pada umumnya kasusnya itu sama. Artinya buat kolam pasti dibuat filternya bersama-sama. Nah, di sini yang rawan kebocoran. Rawan kebocoran di sini.
Karena apa? Buat filternya itu sulit pekerjaannya. Ruang sempit. Ruangnya sempit. Di situ sepandai-pandainya tukang kalau ruangnya sempit itu pasti tidak sempurna pekerjaannya. Itu yang rawan bocor. Makanya saya bikin kolam itu selalu saya buat bisnya dulu, besarnya Kolam dulu, utamanya dulu saya buat betul-betul kedap, selesai. Baik pemipaan sampai pengajian selesai. Baru saya buat filternya. Baru nanti saya sekat-sekat. Karena apa alasannya? Air tidak akan keluar. Seandainya bocor dari filter ke filter, chamber to chamber, itu tidak masalah. Ngeresep misalnya, nggak masalah. Airnya tetap di situ-situ aja. Masih di dalam kolam. Di dalam utama itu. kolam utama. Di sisi tadi pekerjaannya mudah, lantas fungsinya tidak mengurangi. Terus untuk antar chamber ini Pak Tommy ya, itu kan harus ada sekat. Nah Pak Tommy ini sekatnya pakai pipa atau mungkin pakai sistem apa ini Pak Tommy? Nah semuanya itu ada lebih kurangnya ya. Oke. Kalau saya lebih suka pakai double wall. Kenapa alasannya? Pertama double wall pemasangannya praktis. Saya pakai cukup keramik. Bisa nanti ditunjukkan keramik. Oke. Ya. Kalau lebarnya itu tuh 50, kita cari yang 50 cm. Kalau lebarnya 60, kita cari keramik 60 cm. Kalau keramik misalnya ukur 40, chambernya ukuran 40 lebarnya, kita cari yang 40 cm. Jadi lebih praktis. Yang kedua, double wall itu menghindari air tekor. Karena di sekat, salah satu sekatnya itu sudah ada rongga yang begitu besar, 5 cm sampai 8 cm di bawah. Tergantung besar Tiap sekat-sekatnya tiap itu ya. sekat ya. Jadi sekat dimaksudkan air itu nanti itu jalannya bergelombang, kayak Naik, sinusoida, turun. iya kayak sinus ya. Naik turun gitu. Nah, itu saya suka betul. Yang kedua, manfaat dari double wall itu menata medianya itu rapat, tidak terhalang oleh pipa-pipa. Kalau sistem angsa, kita akan terhalang oleh mata jaring, mata jetmat misalnya, mata spon akan terhalang oleh pipanya, karena model angsa. Sementara dalam filtrasi itu juga unsur kerapatan sangat Kerapatan, diperhatikan. betul. Jadi fungsi filtrasi itu lebih sempurna. Sudah beruang. Dan teman-teman semuanya, yang menarik selain kolam yang baru saja direnovasi ini, Pak Tommy sebelumnya juga sudah membuat kolam yang ukurannya sebenarnya lebih besar. Berapa Pak Tommy itu? Yang di sana itu? 4 meter kali 2,5 meter, kedalaman 1,70 meter. Ya. Diawasi sendiri juga dengan sistem yang sama untuk filtrasinya, yaitu double wall. Nah, bagaimana kalau kita lihat kolam yang sudah jadi dari Pak Tommy ini? Yuk. Nah, ini kolam saya yang saya sudah agak mengerti bagaimana membuat kolam. Pertama dari konstruksi kekuatannya dan standarisasi daripada filtrasinya. Iya, iya. Nah, Ini dari sekian kolam yang ada di Pak Tommy ya? Iya. Ini kolam yang keberapa yang Pak Tommy buat? Ini Sangat yang- banyak ini saya lihat. ini terakhir 6 bulan yang lalu, Kolam keberapa ini Pak Tommy? kolam ke-7. Kolam ke-7 ya. Ya bisa dijelaskan ini Pak Tommy. Untuk Jadi pembuatannya itu bagaimana gitu? ya, karena kita sudah memikirkan masalah kekuatan, tentu konstruksi lebih daripada kita buat kolam pertama. Ada pondasinya, ada slope-nya, ada pembesiannya, ada kolomnya, ada cornya, ya. Nah, dari situ kekuatannya. Lantas pembagian daripada
chamber-chambernya itu lebih dari 5. Chambernya sendiri ini sudah sepertiga daripada volume kolamnya. 30%. 30%. Itu yang. Terus ketika kolam ini jadi, ini kan sudah jadi ya. Taruhlah saya anggap masih baru jadi gitu Pak Tom. Iya. Supaya mengetahui oh ini bocor bagian yang mana, ini dimulai dari mana dulu nih Pak Tom? Ya, kita memang tahap pertama itu tes kebocoran ya. Ya, jadi tes setelah kolam ini jadi harus kita tes kebocoran dengan mengisi air 1 hari berapa sentimeter atau turun atau enggak. Jadi utamanya di pemipaan. Ini gimana? Utama juga ada sendiri, untuk chamber-chambernya juga ada sendiri atau gimana untuk ngetesnya? Ada sendiri. Jadi kita buat praktis. Misalnya kita mau nguras chamber terakhir, kita tinggal buka chamber terakhir terbuang. Chamber kedua kita buka chamber kedua. Ya, jadi bisa bertahap mana yang mau dikuras atau bersama-sama boleh. Jadi lebih fleksibel. Itu sebelum filter masuk, sebelum ikan masuk. Jadi sebelum ikan masuk, kalau kolam baru tentu mengikuti tahap proses menjadikan air dulu. Tidak boleh buru-buru. Tidak boleh buru-buru mematurkan air. Jadi sebetulnya kolam itu kalau belum 3 bulan itu belum aman. Jadi prosesnya itu bisa memakan waktu 3 bulan. 3 bulan belum aman karena apa ini? Nah ini pertama ya memang kolamnya masih bau semen, dicat misalnya atau toksik. Meskipun kalau dia katakan pakai yang untuk koin misalnya flexicode misalnya, tetap dia bau cat. Ada pengandung toksik sedikit. Yang kedua menjadikan biologis di media-media filternya. Bakterinya dihidupkan dulu. Biologisnya dihidupkan dulu. Itu memakan waktu. Jadi untuk menjadikan airnya itu, jadi kita merekayasa kondisi ekosistem alam, sungai, sawah, ya, danau, kolam, tanah itu menjadi buatan. Jadi kita simulasikan di situ, kita rekayasa menjadi kolam buatan manusia. Nah itu yang harus disesuaikan, harus adaptasikan. Berarti tidak boleh buru-buru ikan cepat masuk. Buru-buru. Tapi harus ada ikannya. Harus ada ikannya. Iya. Kalau nggak ada ikannya, nggak akan segera jadi airnya. Karena ada proses aksi dan reaksi. Bakteri biologi itu akan jadi kalau ada ikannya. Ada amoniaknya. Mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak. Iya. Itu yang namanya ikan percobaan. Dicoba dulu, boleh pakai ikan yang macam-macam, lele, jangan lele lah, kurang enak dipandang lah. Koi tapi mungkin kualitasnya ya pasar. Cuma syaratnya meskipun itu ikan percobaan harus tetap ikan yang sehat. Kalau tidak sehat ikannya malah kita menebar penyakit di kolam itu. Menebar penyakit. Terakhir ini Pak Tommy, untuk penghobi pemula yang sedang membuat kolam, kira-kira apa nasihatnya dari pengalaman Pak Tommy membuat kolam ini? Yang pertama, memang kita tidak boleh emosional. Biasanya penghobi baru itu kalau melihat air ingin segera melihat ikan. Ya. Jadi kita harus menikmati proses menjadikan airnya tadi. Itu mungkin saran saya, mikirkan ikan itu agak belakangan. Kolamnya melengkapi media-medianya dulu, menjadikan airnya, baru ikannya. Mudah-mudahan tip ini menjadi referensi ya dan bisa dikembangkan. Nah, jadi itu saya hanya bisa menyampaikan dasar-dasarnya saja, pengembangannya itu
kita serahkan pada masing-masing. Ya, terima kasih. Salam sukses lagi Pak Tommy. Terima kasih.